Hai, ketemu lagi dengan aku Ahmad Sultan Alim. Hari ini kita akan membahas tentang materi nasionalisme dan jati diri bangsa. Dan pada video kali ini, kita akan membahas lebih mendalam terkait dengan kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia. Kalian tahu gak sih tentang kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia? Kenapa kolonialisme dan imperialisme di Indonesia terjadi? Kolonialisme dan imperialisme adalah dua istilah yang sering dikaitkan dengan masa penjajahan di Indonesia. Kolonialisme berasal dari kata kolonus, yang berarti menguasai, sedangkan imperialisme berasal dari kata imperium, yang berarti kekuatan tertinggi. Kolonialisme dan imperialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik, dengan melakukan penjelajahan samudra untuk mencapai tujuannya. Lalu apa yang melandasi bangsa Eropa datang ke Indonesia? Bangsa Eropa memiliki ambisi yang besar untuk mencari sumber daya alam lewat penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra adalah periode bersejarah yang menandai penemuan dan eksplorasi laut yang luas oleh bangsa-bangsa Eropa dari sekitar abad 15 hingga 18. Bangsa Eropa memiliki ambisi untuk mencari sumber daya alam yang dibutuhkannya. Salah satu yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh bangsa Eropa adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang amat kaya. Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah dan memiliki sumber daya alam yang besar. Hal inilah yang melandasi bangsa Eropa datang ke Indonesia. Ada 3 faktor utama yang mendasari kedatangan Eropa di Indonesia. Yang pertama adalah untuk mencari rempah-rempah. Rempah-rempah dicari oleh bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat, pengawet makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah, sehingga bangsa Eropa berusaha datang untuk memperolehnya. Yang kedua adalah motivasi 3G, gold, glory, dan gospel. Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan tujuan bangsa barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan sehingga menyebabkan ekspedisi dan penjelajahannya. Glory bermakna kejayaan bangsa, dan gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani. Yang selanjutnya adalah revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Revolusi industri yang terjadi sekitar tahun 1750 hingga 1850 merupakan salah satu pendorong kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. Pada tahun 1486, Bartolomeu Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai Afrika. Dan pada tahun 1411, Alfonso dari Portugal menguasai Malaka. Dan pada tahun 1512, ia berhasil sampai Maluku. Pada tahun 1521, Sebastian Elcano dari Spanyol berhasil berlabuh di Tidore. Dan pada tahun 1595, Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Pada tahun 1602, lahirlah kongsi dagang terbesar di dunia pada saat itu bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie, atau biasa disebut dengan VOC. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal. Ia melakukan kerja paksa kepada bangsa Indonesia dan membangun jalan Anyer hingga Panarukan. Masa kolonialisme berkaitan dengan munculnya kongsi dagang VOC di Indonesia. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Pada awal kedatangannya, VOC diterima baik oleh Indonesia, namun
Pada perjalanannya, VOC memperlakukan monopoli perdagangan. Monopoli ini dilakukan dengan memaksa kerajaan untuk menandatangani kesepakatan monopoli dengan berbagai cara. Salah satu hal yang dilakukan adalah dengan melakukan politik adu domba, atau yang dikenal dengan divide et impera. Akibat dari monopoli ini, rakyat semakin menderita. Rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil pertaniannya. Mereka terpaksa menjual hasil buminya ke VOC. Selanjutnya ada kebijakan kerja paksa. Sistem kerja paksa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sistem kerja paksa ini membuat rakyat menderita. Kebijakan ini dilakukan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Kerja paksa ini dilakukan pada pembangunan Trans Jawa pada Jalan Anyer hingga Panarukan. Selanjutnya ada sistem tanam paksa. Pada tahun 1830, Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830 dan Perang Belgia pada tahun 1830 hingga 1831. Ketentuan kebijakan pelaksanaan tanam paksa penuh dengan penyelewengan, sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Lalu apa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi penderitaannya? Akan kita bahas pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.